Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Hai sahabat Eljon, berjumpa lagi di L-Talk Empowering Life Through Communication. Masih bersama saya Yunika Suwandi dan dua panelis hebat kita. Ada Kak Doni De Keizer dan juga Kak Roni Francis. Dan juga ada satu narasumber hebat kita, yaitu Pak Hari. Oke, sekarang kita ada masuk ke segmen katak atau kata zodiak. Kita sudah mendatangkan pakarnya di sini ya. Pakar katak ya. Pakar katak. Saya akan berbicara mengenai kecebong dan Klek-klek beneran ya. Oke, jadi kalau misalnya kita berbicara tentang karakter cuan nih ya, karakter cuan, apalagi di dalam segmen kata kita berbicara tentang namanya zodiak, ada beberapa istilahnya kalau sahabat Eljon untuk di dalam tahun ini ya, untuk sio-sio yang akan mendapatkan keberuntungan. Wow, ini pastinya juga kalau misalnya dari Bro Hari ini akan nanti udah langsung mendeteksi nih siapa yang bisa bantu gua tambah lebih cuan lagi ya. Betul ya. Jadi kalau misalnya Anda yang bersio, pertama ya bersio kambing ya. Wow. Bersio kambing maka Anda adalah orang yang nomor satu nih. Yang mendapatkan keberuntungan yang sangat luar biasa di dalam tahun ini. Anda mendapatkan banyak kesempatan dan pastinya karena tahun ini ada tahun kelinci. Tahun kelinci itu banyak mendapatkan perhatian. Ya, karena dia banyak mendapatkan perhatian berarti mendapatkan namanya peluang. Tetapi namanya sio kelinci ini tuh nggak bisa stay satu gitu loh. Jadi suka ngeliat, oh ini peluang. Nah kalau sio kambing itu dia lebih oke, ini saya dapat saya garap, ini dapat saya garap gitu kan. Tapi sio kelinci, oh ini bagus, semua kayak pengen diambil gitu kan. Walau karena tahun ini adalah tahunnya dia, ya kan. Terus sio apa lagi yang kurang lebih kira-kira bisa membantu untuk di dalam tahun ini supaya bisa dapat keberuntungan juga, yaitu temannya dari sio kelinci. Apa itu teman dari sio kelinci? Sio anjing. Ya. Jadi untuk orang-orang yang bersio anjing ini, wah, coba Anda bayangkan ya, kalau jenderalnya ya di dalam tahun ini adalah sio kelinci, ini temannya si jenderal loh. Temannya si jenderal ini pasti dikasih kesempatan nggak sih? Pasti dikasih. Jadi ayo sahabat Eljon, siapa nih yang sio anjing nih? Kita mau kenalan ya. Kita bisa biar dapat sama-sama kesempatan. Nah satu lagi ya, yang bisa mendapatkan kesempatan untuk dapat keberuntungan, yang jago tuh untuk cari tuh siapa? Sio tikus. Itu di dalam tahun ini. Nah saya pengen tahu juga nih nanti nih ya, kalau untuk dari Bro Hari kalau misalnya cari partner bisnis ya, atau misalkan untuk berbisnis ngelihat kayak gitu-gituan atau ada udah langsung deh gua langsung bisnis aja, atau mesti lihat dulu lu siapa ya kan, atau tahun ini kayak gimana ya, mungkin bisa cerita. Jadi kalau buat saya dari satu sisi memang begini, karena kalau kita mau bisnis ini kan seperti ibarat orang mau jodoh. Wow. Ya, karena bisnis ini mau bisa panjang atau tidak, kadang-kadang banyak orang pecah di dalam bisnis karena pecah kongsi ya, tidak sama akhirnya bubar gitu kan. Nah daripada kita bubar karena nggak cocok dari awal, ya lebih bagus kita berteman aja. Dan ini saya sering ngalami begitu ya. Dulu, ini cerita kesedihan nih kayaknya. Dulu sering ketemu teman, ini ada peluang gitu ya, terus jalankan. Tapi karena akhirnya lama-lama tahu karakternya nggak cocok, jadi akhirnya kita berhenti di tengah jalan. Tapi sebenarnya udah tahu dari awal dong karakternya. Sebetulnya sudah tahu, cuma karena pikir ya udah kita udah berteman, jalanin aja gitu kan. Okay. Nah kadang-kadang orang harus bisa membedakan ini. Kalau kita mau berteman atau kita mau berbisnis, bukan hanya sekedar karena dia teman terus kemudian kita bisnis. Nah kita harus lihat juga. Tidak semua teman bisa buat bisnis. Buat bisnis. Ada orang yang cocok berteman, ada yang cocok berbisnis. Iya, betul. Jadi kan kalau teman mungkin dia, kita teman main-main, teman buat hura-hura, ya dia seneng-seneng sama kita seneng-seneng main sama dia, ya sudah gitu kan. Tapi untuk bisnis kan harus punya pemikiran yang berbeda. Yang membuat supaya gimana nih perusahaan mau maju. Iya, cocok untuk gaul belum tentu cocok untuk bisnis ya. Jadi teman lu teman gaul atau teman yang buat dia cari duit sama-sama ya. Nah, itu udah pasti kalau misalnya kalau kita cerita dari sisi entrepreneur tuh ya. Kalau dari sisi dari seorang pakar komunikasi, ada nggak yang dia cara ngomongnya berbeda mungkin, Bro Doni? Beda banget. Orang sukses itu kelihatan dari kata-katanya. Wah, dia bilang sukses. Iya, sukses. Ya, afirmasi kan bisa dong. Tapi yang utama adalah sebelum dia berbicara, dia pasti pakai pikirannya dulu. Kenapa? Dia akan mempertimbangkan kata-kata yang keluar itu memiliki dampak positif atau negatif. Ada orang yang banyak bicara, ya. Tapi setelah dia selesai bicara, kita nggak tahu maksudnya apa. Ya, apa sih yang dia maksud tadi? Tapi ada orang yang dia berbicara kalau memang saatnya dia harus bicara, ya kan? Dia menyimak dulu, dia tahu kapan timingnya. Kenapa? Karena dia
menganggap dirinya berbicara kalau memang gue harus ngomong, bukan karena gue mau ngomong. Nah beda, makanya seorang pengusaha sukses itu bukan berarti dia orang yang banyak ngomong. Enggak juga. Memiliki kemampuan komunikasi, wajib hukumnya. Ya kan? Tapi kan tidak semua hal harus dikomunikasikan dalam bentuk verbal. Ya, meeting ngomong, ya ngopi sama temen ngomong, semua ngomong-ngomong. Nanti nggak ada yang mau berteman sama dia. Kenapa? Mendominasi. Ya. Gitu kan? Apalagi bisnis pelayanan misalnya. Bisnis pelayanan, jasa pelayanan itu kan kita lebih banyak mendengar. Ya kan? Kalau bisnis pendidikan misalnya sebagai trainer, fasilitator, ya kan, motivator, mungkin kita yang bicara gitu kan. Tapi kalau pelayanan misalnya kayak di rumah sakit, ya kan, di toko gitu kan, justru kita harus mendengarkan customer kita dan memberikan solusi sesuai dengan apa kebutuhan dia, ya kan? Bukan maunya dia ya bro ya, tapi apa yang dia butuhkan. Karena kadang juga customer itu kan banyak maunya, tapi nggak konkret gitu kan. Nah tugas kita mengkomunikasikannya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah kata-kata yang dipilih oleh orang sukses, pengusaha itu misalnya, orang yang cuannya banyak, ya kan? Pasti kata-kata yang bercuan juga, yang berbobot, ya kan? Nggak asal gitu loh. Artinya dia memilih, dia memfilter kata-kata mana yang akan dia gunakan. Nah, makanya Bro Hadi tadi benar. Kalau mau jadi pengusaha, gaul sama komunitas pengusaha. Kalau mau jadi misalnya olahragawan, atlet, ya cari komunitas atlet. Artinya apa? Nanti lama-lama mindset kita, perilaku kita, karakter kita, bahkan kata-kata kita, ya kan, persis seperti apa yang mau kita jalankan itu tadi, begitu. Oke, setuju banget sih. Itu sama sebenarnya kayak aku pertama kali ikut nyemplung di dunia pageant, aku juga harus berkumpul dengan si orang-orang pageant juga, jadi aku bisa mengetahui di sana. Oke, kembali lagi ke zodiak nih Kak. Kira-kira ada nggak sih zodiak yang sekarang tuh lagi ciong atau lagi nggak bagus nih? Kalau dibilang lagi nggak bagus pastinya ada ya, tambah lagi nggak bagus. Nah, orang-orang yang lagi nggak bagus ini orang-orang yang bersio apa? Yang bersio ayam, ya kan? Karena ini tahun kelinci. Terutama show-nya show ayam apa nih? Karena kalau misalnya kita melihat itu ada elemen-elemennya. Ayam goreng gitu. Ayam goreng. Cabai hijau. Cabai hijau, ayam geprek, gitu. Sambelnya enak gitu. Nah, jadi kalau misalnya sekarang ini yang untuk orang-orang yang ayam tanah ya, itu akan lebih mempunyai challenge-nya tersendiri ya di dalam tahun ini. Jadi yang perlu dilakukan apa sih? Anda bersabar ya dalam tahun ini. Tahun ini adalah tahun ujian. Jadi kalau orang bilang ciong itu di dalam namanya bisnis, artinya dia lagi ngapain sih? Dia tuh lagi kayak orang lagi di sidang. Ketika orang lagi di sidang, apa yang harus dia lakukan? Lu kerjain yang benar. Jangan ngaco gitu loh ya. Kadang-kadang pas waktu lagi orang lagi diliatin, dia mau pengen coba main-main, kayak misalnya kayak gimana gitu kan. Gue pengen coba yang beda, gue pengen coba yang kayak gini. Nah, di dalam tahun ini lu ngerem. Iya kan? Jadi supaya tahun ini minimal lu hidupnya kelihatan lurus-lurus saja. Tahun berikutnya lu udah nggak dilihat, nah lu gas. Nah, jadi untuk orang-orang yang bersio ayam ya, ini mungkin adalah tantangan buat Anda ya. Anda harus bisa lebih ngerem, jaga, Anda harus terus di dalam namanya rel. Nah, untuk orang-orang yang bersio macan ya, karena kemarin Anda baru mendapatkan keberlimpahan ya, Anda menjadi pusat perhatian, tahun ini bagi-bagilah ke yang lain. Jadi pusat perhatiannya udah kebagi buat yang lain. Jadi jangan selalu berpikir setiap tahun gua paling bagus gitu kan. Enggak, setiap tahun kita tuh gantian gitu. Adil lah ya. Adil. Nah, pertanyaannya gini, karakter itu bisa ditularkan. Wah, itu ada penelitian dari Richard Wiseman ya, di dalam yang misalnya Luck Factor itu dia bukunya, dia bilang untuk orang-orang karakter nih ya, tadi kita bilang cerita karakter, keberuntungan itu bisa nggak orang dibikin jadi beruntung? Bisa. Ya kan? Karakternya salah satu apa? Kalau misalnya orang yang beruntung itu dia selalu mencari orang-orang. Ya kan? Dia selalu bersosialisasi. Sedangkan orang-orang networking kalau orang-orang tidak beruntung ya, untuk kayak maju ketemu dengan orang aja, waduh kayaknya perasaan dia udah, waduh kayak gimana. Makanya dia ada sesuatu yang istilahnya apa ya kalau dibilangnya social test gitu kan ya. Jadi dikasih misalnya di dalam satu ada tempat rumah makan, dikasih ada uang dolar gitu kan ya, ditaruh di bawah. Nah, dua orang ini suruh datang ke tempat yang sama ya. Tetapi orang yang keberuntungannya itu tinggi ya, karakter tinggi, dia selalu optimis. Ya kan? Ketika dia datang dia, wah, makanya dia bisa ngeliat, oh kok ada duit jatuh, ya kan? Jadi dia bisa langsung ambil. Sama kalau kita cerita ada namanya si untung bebek kan? Setiap hari dia untung aja mulu kan? Sedangkan kalau si Donald bagaimana? Dia selalu ngedumel, ya kan? Nah, orang yang dengan karakter tidak beruntung itu rata-rata dia pas waktu lagi datang, aduh ngedumel, bisa sampai kayak gimana? Sehingga kayak gimana? Ngelihatnya dia nggak fokus terhadap apa yang ada di sekitarnya. Dia fokus sama kekesalan di dalam hatinya. Artinya apa? Ketika pas waktu dia berada di sana, lingkungannya sama. Satu orang bisa mendapatkan peluang, yang lain mendapatkan kesialan. Gitu. Nah,
tapi aku penasaran deh, tadi kan sempat menyinggung mengenai sosialisasi. Yes. Itu ada hubungannya nggak sih sama karakter introvert atau extrovert? Nah, gimana bro? Ada Iya. pengalaman soal itu? Iya, jadi orang yang bersosialisasi, orang yang introvert bukan artinya dia nggak bisa juga bergaul. Bisa, cuma bedanya adalah kalau orang ekstrovert itu kan dia terlalu harus mengekspos diri dia. Jadi dia lebih senang untuk bersosialisasi lebih cepat lah ya dibandingkan orang introvert tuh kadang-kadang diem, butuh ditegur dulu gitu kan, butuh dideketin. Dulu ya. Ya, beda dengan orang ekstrovert gitu loh. Macam tadi seperti wanita karakter gitu ya. Dia langsung udah bersosialisasi, ketemu teman aja langsung bisa langsung bersahabat, bisa langsung akrab, dekat gitu loh. Nah, orang introvert itu dia perlu proses waktu karena dia kadang-kadang perlu hati-hati gitu. Gitu. Bukan arti panasnya lama ya, bukan Iya. ya. Itu berarti bahan bakunya solar. Iya. Tapi menarik ya, Iya. kalau ceritanya Bro Hari tadi, karena saya pun mengalami satu karakter yang berbeda di rumah dan di luar rumah. Nah, karena bukan mungkin ya, karena dipaksa dalam tanda petik oleh keadaan dan kondisi profesi, sehingga saya menjadi seorang ekstrovert kalau di luar rumah. Tapi kalau lihat saya yang asli, ya itu sebenarnya introvert. Woi. Kalau di rumah bro, Oke. iya. Kenapa? Karena makan terus, nggak ngomong gini. Artinya apa ya? Memainkan peran kan? Kan pada dasarnya kan kita semua ini kan punya perannya masing-masing kan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa dunia ini adalah panggung sandiwara. Tapi sandiwara seperti apa sih yang menarik adalah orang yang berakting tapi tidak kelihatan acting, iya kan? Yes. Nah, saya memainkan peran saya di luar rumah dalam konteks dunia profesi di bidang komunikasi dan penyiaran, tentu saya merasa lebih diuntungkan atau pekerjaan saya bisa lebih banyak suksesnya itu kalau saya memainkan karakter ekstrovert, ya kan? Tapi kalau di rumah nggak perlu, ya kan? Kenapa? Ya kan ketemu yang tadi minimal 20.000 kata, udah kalah kan, gitu kan? Iya. Nah, tapi kalau saya di luar rumah karena saya di bidang komunikasi, kemudian belajar jadi entrepreneur juga seperti Bro Hari, kan nggak bisa kita istilahnya mengandalkan karakter introvert saja. Walaupun bisa gitu kan, tapi kan ketika saya memakai karakter extrovertnya, saya lebih mudah gaul, saya ketemu orang, saya menyapa duluan, ya kan? Saya menciptakan karakter-karakter tadi kayak humble, supel, ya kan? Dan sebagainya, sehingga membuka peluang. Kalau peluang itu ada, kita garap, dan kata Bro Roni harus gerak cepat, karena tahunnya sekarang tahun kelinci yang lincah gitu kan? Bisa jadi cuan ada di tangan. Ya. Gitu, ya Bro. Nah, ini karakternya namanya ambivert. Ya, Ya, jadi artinya dia Gabungan ya. bisa Dua-duanya. beradaptasi antara ekstrovert dan introvert. Iya. Pada kondisi tertentu dia akan jadi ekstrovert, pada kondisi tertentu dia jadi introvert. Iya, kalau di rumah jadi introvert karena ada yang extrovert. Sebenarnya itu karena pada dasarnya kata lainnya Bung Nur Najis. Biar lebih keren istilahnya. Iya. Tapi kan ngomong di luar ini TV ini. Oke, itu dia tadi sahabat Eljon, peluang itu bisa kita ciptakan sendiri ya teman-teman. Selain memang tadi zodiak kelinci, zodiak kambing dan juga zodiak tikus yang lagi menuai-menuainya ya. Lagi in banget nih Lagi tahun ini. lucu-lucunya. Lagi lucu-lucunya. Jadi buat kalian yang memiliki 3 zodiak itu dan juga 1 zodiak, itu apa tadi zodiak yang lagi gak in Harus banget waspada nih? apa tadi? Yang Bro? ayam. Oh, Ayam. Nah itu ayam. kalian nggak apa-apa walaupun kalian memang cukup harus waspada. Harus berjuang. Tapi kalau kalian berjuang kalian pasti akan tetap berhasil. Yes. Nah sahabat Eljon, itu dia tadi segmen katak atau kata zodiak, dan sahabat Eljon kita nanti akan kembali di segmen-segmen yang pasti nggak kalah seru. Maka dari itu tetap saksikan El Talk Empowering Life Through Communication, masih bersama saya Yunika Suwandi, tetap di Eljon TV. See you sahabat Eljon. Tabi pun, halo semuanya, perkenalkan saya Syau Safinanta Azani, Putri Pariwisata Indonesia Lampung 2022. Kalian sudah menonton kan video tadi? Nah, kalau kalian sudah nonton, boleh banget untuk subscribe, like, dan juga tekan tombol lonceng di bawah. Terima kasih.